Selamat berjumpa saudara-saudara pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya Pendeta HM Siagian pada saat ini akan menyajikan sebuah seri pelajaran Alkitab dengan tema hidup yang terbaik. Bapa dan Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang yang menginginkan hidup yang terbaik tentu akan menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Setiap orang yang ingin hidup terbaik akan terus melatih diri beribadah, oleh karena ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudaraku, judul pertama yang akan kami sampaikan adalah buku penuntun hidup yang terbaik. Oleh sebab itu, kami mengucapkan selamat untuk mengikutinya. Semoga Allah sumber berkat itu akan menyertai dan memberkati kita sementara kita belajar firman-Nya, mengaruniakan hidup yang terbaik bagi kita di dunia ini dan di dunia yang akan datang, yaitu di tempat kekal yang disediakan oleh Allah bagi kita. Marilah kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan Tuhan telah mempertemukan kami pada saat ini untuk mempelajari firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepada kami tuntunan-Mu, agar kami boleh mengerti pelajaran dari firman Tuhan ini, boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami, dan pada akhirnya kami menerima hidup yang terbaik di dunia ini, dan di dunia yang akan datang yang Tuhan janjikan untuk menjadi bahagian kami. Ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di suatu tempat, saudaraku, ada seorang tua yang kaya yang mau meninggalkan warisan kepada anak-anaknya. Warisan tersebut bentuknya berbeda-beda. Ada yang mendapat warisan dalam bentuk uang tunai dan juga ada dalam bentuk tanah. Lalu kepada seorang anak yang lain, saudaraku, dia mewariskan sebuah buku Alkitab. Tidak lama kemudian orang tua itu pun meninggal dunia. Anak yang memperoleh warisan sebuah Alkitab itu merasa kecewa sekali karena hanya memperoleh sebuah Alkitab, sedangkan saudara-saudaranya yang lain mendapatkan warisan yang sangat berharga, sehingga mereka memperoleh modal yang cukup besar bagi kehidupan mereka. Karena begitu kecewanya, dia menyimpan warisan Alkitab itu di dalam sebuah lemari. Bertahun-tahun lamanya ia hidup menderita. Namun pada suatu hari, dia merasa rindu kepada ayahnya yang telah tiada. Satu-satunya sarana untuk melepas kerinduan kepada ayahnya ialah dengan jalan membuka kembali warisan Alkitabnya. Saudaraku, lalu dia buka Alkitab tua itu lembar demi lembar. Dia merasa terkejut karena di dalamnya ditemukannya selembar cek dengan jumlah uang yang sangat besar. Dia menyesal dan berpikir, mengapa tidak dari dulu Alkitab itu dibukanya, sehingga dia sebenarnya tidak harus hidup menderita lebih lama seperti yang dialaminya. Saudaraku yang kekasih, ada banyak orang dan keluarga di dunia ini yang tidak menemukan hidup yang terbaik dalam kehidupan mereka, yang sebenarnya dia bisa miliki serta temukan andai kata dia pun mau membuka dan mempelajari sebuah buku tua yang di dalamnya terdapat banyak nasihat
dan penuntun untuk hidup yang terbaik. Saudaraku, buku apakah itu? Buku tersebut kita sudah sebutkan sebelumnya, yaitu Alkitab. Buku Allah. Kenapa Alkitab, saudaraku? Ya. Kenapa Alkitab? Apakah kelebihan buku ini dari buku-buku atau kitab-kitab yang lainnya, saudaraku, di dunia ini? Tentu ada banyak buku suci lainnya yang saudara kenal di atas dunia ini. Misalnya ada buku Weda, ada yang disebutkan Al-Quran, dan lain sebagainya. Kalau ditanya, mengapa Anda mempelajari Alkitab? Apakah kelebihan Alkitab dengan kitab-kitab lainnya? Saudaraku, paling sedikit ada 3 alasan yang meyakinkan kita sehingga kita percaya bahwa buku ini adalah sebagai buku Allah. Nah, inilah saudaraku yang akan kita pelajari. 3 alasan yang memberikan keyakinan kepada kita sehingga kita percaya bahwa buku ini adalah apa? Sebagai buku Allah. Yang pertama, saudaraku, kitab inilah satu-satunya buku yang menceritakan siapa dan bagaimana dunia ini dijadikan, serta bagaimana akhirnya. Saudaraku yang kekasih, ada banyak kitab atau teori-teori yang lain yang menceritakan bagaimana dunia ini dijadikan, tetapi mereka tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan teorinya sendiri. Mari kita buka Alkitab kita, saudaraku, dan membaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Dinyatakan di sana, saudaraku, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini dikatakan, siapakah saudaraku yang menciptakan langit dan bumi ini pada mulanya? Jawabnya ialah Allah sendiri. Perkataan yang menekankan pada mulanya di sini mengingatkan kita kepada suatu kenyataan. Yang pertama, bahwa segala sesuatu termasuk manusia mempunyai asal mulanya. Dan yang kedua, bahwa Allah sendiri yang tiada permulaan atau akhir. Serta yang berikut, bahwa segala sesuatu yang mempunyai asal mula adalah bersifat sementara dan bersifat terbatas. Sedangkan Allah itu adalah kekal dan tidak terbatas. Saudaraku, bila ada pertanyaan lagi, kapankah Allah menjadikan langit dan bumi? Kita hanya dapat memberikan jawabannya dengan pada mulanya. Allah sendirilah yang telah menciptakan pada mulanya. Saudaraku, jelaslah bagi kita bahwa karya Allah itu adalah menciptakan. Hal ini menunjukkan siapakah Allah itu. Bahwa Dia adalah Allah yang benar, bertentangan dengan Allah yang palsu. Allah yang palsu di sini hurufnya huruf yang kecil, saudara, bukan huruf yang besar. Jadi Allah yang palsu bertentangan dengan Allah yang palsu atau ilah. Allah yang benar menciptakan dengan berfirman. Dikatakan, maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi, dan seterusnya. Jadi saudaraku, Allah itu sebagai kreator, sebagai pencipta. Ia menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada.
Kalau seorang ibu membuat roti, tentu dari bahan yang ada diolah kemudian menjadi ada. Tetapi Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita boleh pelajari pasal 1 dan pasal 2 dari kitab Kejadian. Di sanalah dinyatakan tentang penciptaan dunia ini. Boleh kita ringkaskan sebagai berikut. Jadi Kejadian pasal 1 dan pasal 2 ini adalah tentang Allah menciptakan, membentuk. Jadi dibentuk. Apa yang dibentuk pada hari pertama di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 5, Allah berkata, jadilah terang. Maka dipisahkanlah terang itu dari gelap. Terang itu disebutkan siang, sedangkan gelap disebutkan malam. Nah, mari kita lihat hari yang kedua. Karena Allah menciptakan dunia serta segala isinya ini dalam 6 hari. Jadi ini hari kedua. Apa yang diciptakan oleh Allah pada hari yang kedua? Dalam Kejadian pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 8, cakrawala dijadikan oleh Allah. Dikatakan bahwa ia memisahkan air yang ada di atasnya. Cakrawala itu dinamai dengan apa? Dengan langit. Kemudian mari kita lihat hari yang ketiga. Dalam Kejadian pasal 1 selanjutnya ayat 9 sampai dengan ayat 13. Dinyatakan di sana bahwa kumpulan segala air dan yang kering telah dibentuk oleh Allah. Kumpulan air disebutkan sebagai laut, dan yang kering disebutkan sebagai darat. Kemudian tumbuh-tumbuhan berbiji pun diciptakan pada hari yang ketiga ini. Dan hari yang keempat, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 19, benda-benda penerang pada cakrawala diciptakan itu untuk memisahkan siang dari malam. Disinilah saudaraku, matahari, bulan, dan bintang-bintang dijadikan. Kemudian pada hari yang kelima, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat 23, unggas di cakrawala. Kemudian makhluk-makhluk ciptaan dalam laut, Allah telah berfirman, berkembang biaklah. Kemudian pada hari yang ke-6, saudara, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai dengan ayat 31, Allah menciptakan marga satwa, dan manusia di bumi ini diciptakannya pada hari yang ke-6, laki-laki dan perempuan, dan juga biji-bijian serta buah-buahan untuk menjadi makanan, saudaraku. Dan hari yang ke-7 Allah berhenti. Ini jelas dinyatakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Adam, saudaraku, dijadikan pada hari yang ke-6. Ini perlu kita tekankan, saudara. Perlu kita ingat, Adam diciptakan pada hari yang ke-6. Bila mana ada seseorang yang mengetahui bagaimana dunia ini diciptakan, maka sebenarnya Adamlah satu-satunya yang dapat mengetahuinya, karena dialah satu-satunya manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Namun sayang sekali, dia pun tidak sanggup menceritakannya, karena pada waktu dia diciptakan semuanya telah lengkap. Begitu dia lihat semua sudah lengkap. Jadi hanya Allah satu-satunya oknum
yang telah ada sebelumnya, dari sejak kekekalan dikatakan, yang dapat menceritakan semua kejadian atau semua penciptaan. Karena kejadian, kalau berbicara tentang kejadian, itu artinya penciptaan. Saudaraku, mari kita ulangi kembali bahwa Allah adalah yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Inilah yang disebutkan dengan istilah di dalam teologi ex nihilo. Yang kedua, Allah adalah yang dapat menceritakan bagaimana dunia ini diciptakan, bukan Adamnya, dan bagaimana dunia ini berakhir. Saudaraku, 3 pasal pertama dari Alkitab, ya, kalau disebutkan tiga pasal yang pertama dari Alkitab, artinya Kejadian 1, Kejadian pasal 2 dan pasal 3. Kemudian 3 pasal terakhir, ya, dari Alkitab, yaitulah Wahyu pasal 1, pasal 2 dan pasal 3, adalah menceritakan tentang dunia baru dan dosa. Ya. Jadi pasal terakhir maksud kami dari apa? Dari Alkitab. Ya. Sisanya menceritakan bagaimana pergumulan umat manusia melawan dosa. Perjalanan dosa itu di atas dunia ini dan tindakan Allah untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Jadi saudaraku, di dalam Kejadian pasal 3, dosa masuk dunia. Kemudian Yesus datang menebus manusia dari dalam dosa sampai mati di kayu salib. Nah, dalam 3 pasal terakhir dari Wahyu, ya, dosa dihapuskan. Saudaraku, seorang bernama Charles Darwin pernah menemukan sebuah teori yang bertentangan dengan Alkitab, yaitu teori evolusi. Nah, teori evolusi dia cetuskan pada abad ke-19, tepatnya tahun 1859, dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection. Menurut teori ini, saudaraku, manusia itu berasal dari kera atau dari monyet. Sudah barang tentu teori ini adalah kebalikan dari teori penciptaan yang dicatat oleh Musa dalam buku pertamanya, yaitu dalam Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 28, yang berbunyi, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Saudaraku, kalau tadi teori evolusi menyatakan bahwa manusia itu berasal dari binatang primitif yang sederhana, yang kelamaan menjadi sempurna. Tetapi teori kejadian atau teori penciptaan justru sebaliknya, yaitu menyatakan bahwa manusia itu diciptakan sempurna adanya. Mari kita baca, saudaraku, dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan di sini, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya.
demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi saudaraku, kita tidak perlu pergi ke Universitas Teologi untuk mengetahui rumus Allah menciptakan manusia. Jelas dikatakan di sini, dari debu tanah, DT, ya, debu tanah. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup, NH, ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi DT tambah NH sama dengan MH. Ya, debu tanah ditambah dengan nafas hidup, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Namun saudaraku, kemudian dosa masuk ke dunia ini sehingga manusia itu apa? Keadaannya merosot. Tetapi saudaraku, Allah mempunyai rencana akan memulihkan keadaan manusia itu. Jadi itulah alasan yang pertama, mengapa kita yakin kepada Alkitab, bahwa Alkitab itu adalah sesungguhnya adalah apa? Firman Allah yang benar. Alasan yang kedua, mengapa kita percaya bahwa Alkitab itu adalah buku Allah, yaitu cara penulisannya. Bagaimana Alkitab itu ditulis dan bagaimana Alkitab itu ada, saudaraku. Yang pertama yang perlu kita ketahui, Alkitab, ya, Alkitab ini, ya, terdiri dari 66 buku. Perjanjian Lama terdiri dari 39 buku, sedangkan Perjanjian Baru berjumlah 27 buku. Jadi semua buku Alkitab atau buku Allah yang terdapat di dalam Alkitab ini ada sebanyak 66 buku. Dan yang kedua, saudaraku, penulisnya berjumlah kira-kira 40 orang. Jumlah pasal di dalam Perjanjian Lama ada sebanyak 929 pasal di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru ada sebanyak 260 pasal. Jadi semua Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu ada berjumlah 1189 pasal. Sedangkan jumlah ayat di dalam Perjanjian Lama berjumlah 23.214 ayat, dan dalam Perjanjian Baru berjumlah 7.959 ayat. Jadi semua ayat dalam Alkitab jumlahnya berapa, saudaraku? Jumlahnya mencapai 31.173 ayat. Ciri penulisnya bagaimana? Saudaraku, Alkitab ditulis dari antara tahun 1500 ya, sebelum Masehi sampai dengan tahun 96 Masehi. Dan masa sebelumnya, keturunan Adam yang hidup kira-kira sampai keturunan ke-12 mendengar langsung dari orang tua mereka. Alkitab, saudaraku, adalah buku sejarah yang unik. Inilah sebuah buku yang tiada taranya, yang tiada bandingnya. Saudaraku, buku ini, yaitu Alkitab ini, ditulis oleh lebih kurang 40 orang penulis yang berbeda-beda. Berbeda-beda di dalam hal apa, saudaraku? Mari kita lihat, berbeda di dalam latar belakang kehidupan atau pribadi mereka, saudaraku. Ada yang berpendidikan tinggi di bidang kemiliteran dan sejarah, serta cerdas seperti Musa. Ada juga yang latar belakangnya, ya, ada yang menjadi raja seperti Daud, ya, dan Sulaiman. Ada yang berpendidikan tinggi yang setaraf dengan doktor, ya, bukan dokter, yang setaraf dengan doktor
seperti Paulus yang tadinya seorang penganiaya umat Kristen. Dan kemudian ada yang menjadi dokter seperti Lukas, ini dokter Lukas. Kemudian yang kelima ada yang berasal dari pemungut cukai atau sekarang istilah modernnya pemungut pajak, yakni Matius. Ada yang mantan nelayan seperti Petrus, dan ada pula yang hanya sebagai pemungut buah ara seperti Amos. Kemudian saudaraku, bukan hanya dari segi latar belakang saudaraku, juga dari segi waktu penulisan. Ya, waktu penulisannya saudaraku berbeda-beda. Jadi ada yang berbeda-beda di antara mereka itu sampai 400 tahun saudaraku. Tempat penulisannya juga berbeda-beda. Ada yang ditulis di Yerusalem, ada yang ditulis di padang belantara, di istana dan lain-lain. Alkitab sendiri saudaraku ditulis dalam jangka waktu atau kurun waktu 1600 tahun. Nah saudaraku, meskipun ditulis dalam jangka waktu 1600 tahun, tetapi isinya, kontensnya tidak bertentangan satu dengan yang lain. Mengapa hal ini bisa terjadi saudaraku? Mari kita baca di dalam ayat yang penting ini, yaitu dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 21. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Dikatakan di sini, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi ditekankan di sini, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi bagaimana dikatakan di sini? Oleh dorongan Roh Kudus, Roh Suci Allah, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah saudaraku, disinilah bedanya apa yang disebutkan ya inspirasi itu. Jadi ada dua macam ya pada umumnya inspirasi yang kita kenal. Satu, thoughts inspiration, dan yang kedua adalah verbal inspiration. Jadi kita menurut Alkitab kita mempercayai bukan verbal inspiration, ya, tetapi thoughts inspiration. Jadi pikiranlah yang diterangi, pikiran manusia itu, pikiran penulis itu yang diterangi oleh Roh Kudus. Ya. Jadi berbeda kalau verbal inspiration, ya kalau Alkitab ini bahasa aslinya adalah misalnya Perjanjian Lama itu dari bahasa Ibrani dan Aram, ya. Kemudian Perjanjian Baru dari Yunani atau Greka. Kalau orang yang menganut verbal inspiration, bagi mereka ya bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani itulah apa yang diilhamkan, jadi tidak boleh dirubah. Jadi kita harus belajar bahasa Ibrani, tidak boleh dirubah-rubah. Nah inilah yang disebutkan verbal inspiration. Tetapi kita yang percaya kepada firman Allah, kita memahami atau menganut, ya, berpandangan tentang thoughts inspiration, ya. Jadi pikiran inilah yang pikiran yang diinspirasikan atau diwahyukan oleh Allah. Inilah yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 1
ayat 19 sampai dengan ayat 21. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan Perjanjian Lama ini membahas tentang Yesus yang akan datang, dan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani atau Greka, dan tentu Perjanjian Baru ini membahas tentang Yesus yang sudah datang dan akan datang kembali ke dunia ini menjemput umatnya, ya, yang percaya kepadanya. Nah, tibalah kita kepada bagian yang ketiga, yaitu alasan ketiga yang meyakinkan saya, yang meyakinkan saudara dan saya bahwa Alkitab adalah buku Allah, ialah oleh karena kitab atau buku ini, ya, buku ini berisi apa? Nubuatan-nubuatan, berisi nubuatan-nubuatan. Mari kita baca di dalam Amos pasal 3 saudaraku ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Kemudian di dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai dengan ayat 10 dikatakan, Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Dalam ayat 10 dikatakan di sini, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Seperti contohnya nubuatan tentang Babylon yang akan dibinasakan telah dinyatakan sebelumnya di dalam kitab Yeremia pasal 51 ayat 37. Sudah dinyatakan sebelumnya. Babel akan menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala, tempat kengerian dan suitan tanpa penduduk. Ini nubuatan di dalam Yeremia pasal 51 ayat 37 tentang kebinasaan Babylon yang sudah diumumkan, dinubuatkan sebelumnya. Jadi saudaraku, 150 tahun sebelumnya kota ini, yaitu Babilonia, sudah dinubuatkan akan dibinasakan, saudaraku. Kota yang demikian megahnya, saudaraku, diramalkan akan binasa. Siapa yang akan percaya? Misalnya, kota Jakarta ini, di mana kita tinggal, atau katakan kota New York, ya, dinubuatkan akan hancur rata dengan tanah. Apakah ada yang mau percaya? Saudaraku, sekarang pertanyaan kita, apakah bedanya antara sejarah atau history dan nubuatan, ya? History dan nubuatan. Ambil semisal, ya, misalnya kita sedang hidup tahun 2000, ya katakanlah tahun 2021, ya, tahun 2020 yang lalu, ya. Sejarah atau history adalah sejarah tindakan dia. Sejarah tindakan siapa? Sejarah tindakan Allah, ya. Perkataan atau perbuatan dia, perbuatan Allah. Jadi sejarah adalah peristiwa yang telah terjadi di belakang kita. Itulah sejarah atau history. Sedangkan nubuatan adalah peristiwa-peristiwa ke depan yang belum terjadi, tetapi dengan pasti akan digenapi, ya. Kita tentu dapat mempelajari nubuatan-nubuatan yang banyak ditulis di dalam kitab Allah ini, di dalam Alkitab ini, di dalam Alkitab yang saudara dan saya dan kita semua telah miliki. Nah, saudaraku, mari kita coba mempelajari tentang kegunaan Alkitab ini diberikan. Apa sih kegunaan Alkitab ini? Kita buka dan baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Di sini dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil
engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di dalam ayat 15, saudaraku, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 disebutkan begini, bahwa kegunaan Alkitab itu diberikan adalah memberi hikmat, menuntun kepada keselamatan. Kenapa, saudaraku? Jawabnya, karena banyak orang mencari hikmat pengetahuan, tetapi hanya sampai ke kubur. Namun hikmat dari Alkitab menuntun kita kepada pengetahuan untuk keselamatan. Nah, di dalam ayat 16 disebutkan di sini, diwahyukan. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, diwahyukan. Semua buku, yaitu ke-66 buku di dalam Alkitab ini adalah diwahyukan oleh Allah. Ya, jadi tidak ada bedanya. Perjanjian lama, kita tidak boleh katakan itu sudah usang. Itu tidak berlaku lagi, ya. Tetapi ke-66 buku di dalam Alkitab ini, saudaraku, adalah diwahyukan oleh Allah. Saudaraku, selanjutnya dikatakan bahwa kegunaan Alkitab ini diberikan bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, sehingga kita menjadi tahu, kita menjadi mengerti, dan kita boleh bertumbuh menjadi dewasa. Dari hari ke hari kita akan berguru, kita akan belajar kepada Alkitab yang akan mengajar kita hal-hal atau perkara-perkara yang belum kita ketahui. Manfaat yang berikut adalah dikatakan menyatakan kesalahan, ya. Bukan menyatakan perasaan atau pendapat umum yang menjadi ukuran, yaitu menjadi ukuran salah atau benar, melainkan Alkitab sendiri. Ya. Jadi bukan pendapat umum, tapi pendapat Alkitab sendiri. Ya. Menyatakan kesalahan. Kalau kita pergi ke dokter, maka dokter akan menunjukkan penyakit kita. Mungkin melalui apa, saudaraku? Melalui hasil ronsen, hasil laboratorium, dan lain-lain. Alkitab atau firman Tuhan adalah satu-satunya buku yang mampu menunjukkan kesalahan kita. Kegunaan Alkitab yang berikut adalah memperbaiki kelakuan. Tentu dalam hal ini kelakuan yang sudah rusak. Bukan hanya memberitahu kesalahan, tetapi saudaraku, ada kuasa yang memperbaiki atau memperbaharui. Boleh kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Apa dikatakan di sini, saudaraku? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku, setelah dokter memberitahukan penyakit kita, maka dia pun akan memberikan obatnya. Demikian juga Alkitab, saudaraku, bila mana ada yang salah, maka Alkitab akan menunjukkan cara memperbaikinya. Karena pikiran manusia yang jahat membuat dia mencuri, membuat dia berbuat jahat. Karena pikiran manusia sendiri. Jadi pikiran itulah yang harus diperbaiki. Dan yang dapat memperbaikinya adalah apa? Firman Allah. Kemudian kegunaan Alkitab yang berikut adalah mendidik orang dalam kebenaran. Jadi setelah kita diajar, saudaraku, dinyatakan kesalahan dan diperbaiki kelakuan kita, maka kita dididik, ya, diberi contoh
untuk bagaimana hidup benar. Dan kegunaan yang lain adalah kita diperlengkapi untuk berbuat baik kepada Allah dan manusia. Saudaraku, ada 7 keuntungan yang kita peroleh bila mana kita membaca Alkitab, seperti yang dinyatakan di dalam Mazmur pasal 119. Ya. Di dalam Mazmur 119 ayat 11 akan menolong kita supaya jangan berdosa terhadap Tuhan. Ya. Ini keuntungan yang pertama bila mana kita membaca Alkitab. Yang kedua, di dalam ayat 28 Mazmur 119 juga, ya, akan mengangkat beban kita. Ya, akan mengangkat beban kita. Tuhan akan turut mengangkat beban kita. Kemudian akan menuntun langkah kita di dalam ayat 105. Yang keempat, akan memberikan kebahagiaan dalam ayat 111. Akan memberikan kebijaksanaan di dalam ayat 130. Kemudian akan memberikan kepadamu damai di dalam ayat 165. Dan yang ketujuh, akan membawa engkau kembali kepada Tuhan. Ini dikatakan dalam ayat 176 dari Mazmur 119 tadi. Ya. Saudaraku yang kekasih, yang tadinya setelah ribuan tahun dilupakan, ya, Alkitab itu telah pernah dilupakan ribuan tahun. Yang tadinya setelah ribuan tahun dilupakan, maka sekarang Alkitab dapat kita nikmati, dapat kita baca, dan kita peroleh dengan cara yang mudah sekarang ini. Pada saat ini Alkitab telah diterjemahkan ke dalam lebih 1.200 bahasa di dunia ini, dan dicetak lebih dari 400 juta buku Alkitab yang dicetak. Saudaraku, kita boleh mengutip ataupun menyampaikan kutipan dari para reformator, ya, para reformator atau para pembaharu dahulu seperti John Wycliffe, ya, John Wycliffe, seorang reformator di Inggris, ya, yang lahir pada tahun 1324, ya. Dia menyatakan begini, bahwa dia menerima kitab suci dengan iman yang mutlak sebagai wahyu kehendak Allah yang diilhamkan dan sebagai aturan dan praktek iman yang lengkap. Dan ini juga ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang mendapat ilham dari Allah, yaitu Ellen G. White, dalam Kemenangan Akhir halaman 85. Dan kutipan yang kedua, saudara-saudaraku, dari reformator pembaharu yang terkenal dari Jerman, yaitulah Martin Luther, ya, yang lahir tahun 1483. Dengan tegas dia menyatakan bahwa orang-orang Kristen tidak percaya doktrin lain di luar ajaran yang berdasarkan otoritas kitab suci Alkitab. Dan ini juga sesuai dengan tulisan hamba Tuhan yang diilhami, yaitu Nyonya Ellen G. White, di dalam bukunya Kemenangan Akhir halaman 116. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, apakah Anda setuju dengan statement ini, pernyataan-pernyataan ini? Saudaraku, Alkitab, ya, Alkitab ini adalah satu-satunya buku petunjuk ukuran kebenaran. Ya. Satu-satunya ukuran iman bagi orang-orang Kristen. Saudaraku yang kekasih, dikatakan di dalam fundamental belief, ya, nomor 1, kutipan dikatakan di sini mengenai Alkitab ini. Kitab kudus ini adalah pernyataan kehendak Allah yang tidak pernah salah,
Itu adalah tolok ukur tabiat, patokan pengalaman yang menyatakan ajaran-ajaran yang sah dan catatan-catatan yang dapat dipercaya tentang perbuatan-perbuatan Allah pada sepanjang sejarah. Ini dalam fundamental belief nomor 1. Siapakah yang setuju dengan kesimpulan ini, saudara? Ya. Bila mana saudara setuju? Ya. Saya mau mengajak para ibu di tengah-tengah kesibukannya dalam menjalankan tugas rumah tangga, sediakanlah waktu secara pribadi untuk membaca, untuk mempelajari Alkitab. Kepada para bapak sebagai imam dalam keluarga, bila ingin rumah tangga selamat, bacalah Alkitab setiap hari. Kemudian bagi orang-orang muda, sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan Timotius dalam 2 Timotius 3, ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, biarlah pada saat ini kita perbaharui tekad kita untuk menjadikan Alkitab ini sebagai bacaan pribadi kita setiap hari. Bagi saudara-saudara yang rindu menjadikan Alkitab ini untuk bacaan pribadi setiap hari, ya, saudara-saudaraku, menjadi buku penuntun untuk mencapai hidup yang terbaik dan kepada keselamatan yang kekal. Kami mengundang saudara-saudara yang bersedia untuk melakukannya dalam kehidupan saudara-saudara, untuk mengundang saudara-saudara berdoa bersama-sama untuk memohonkan kuasa dan pertolongan dari Tuhan agar kita lebih setia membaca dan mempelajarinya. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Semawi yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan selama kami mempelajari firman-Mu pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan dengan mempelajari firman Tuhan, kami akan memperoleh kehidupan yang terbaik yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan, pertemukan kami dalam waktu yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Biarlah Tuhan menyertai kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Ampuni dosa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, Tuhan selalu menyertai kita, dan sampai jumpa di kali yang berikut.